Hai semua, perkenalkan nama saya Benediktus Siombing. Di sini saya akan memberikan suatu sharing dan penjelasan tentang memilih dan menetapkan media di BPP Lehole. Nah, sebelumnya BPP Lehole, BPP Lehole yaitu Balai Penyuluhan Pertanian yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan, terutama petani yang ada di Kecamatan Parbuluan. BPP Lehole ini juga terletak di Desa Lehole, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan nomor pos 22282. Nah, BPP Lehole ini mencakup 11 desa dengan jumlah petani sekitar 3.400 orang. Nah, untuk memilih dan menetapkan media di BPP Lehole, kita harus mengetahui kondisi wilayah, komoditi unggulan, dan karakteristik petani. Yang pertama yaitu kondisi wilayah. Kondisi wilayah di BPP Lehole yaitu tersedia demplot dengan luas 1,5 hektar. Namun ketika kami langsung ke tempat dengan wawancara, kami melihat demplot tersebut tidak diurus dan juga terdapat screen house yang tidak digunakan. Yang kedua, cakupan wilayah BPP Lehole itu yaitu 11 desa dengan sekitar 3.400 orang petani. Yang ketiga, yaitu terdapat 11 penyuluh WKPP sesuai dengan cakupan wilayah 11 desa di BPPP. Artinya, satu desa itu memiliki satu penyuluh. Yang keempat, ketersediaan jaringan internet yang kurang baik dan kurangnya fasilitas bagi para penyuluh untuk keberlangsungan kegiatan menyuluh. Karena tidak adanya tower di BPP Lehole, jadi ketersediaan jaringan internet menjadi kurang baik dan juga tempat jauh dari perkotaan sehingga akses atau fasilitas jalannya juga kurang baik untuk menyuluh. Yang selanjutnya yaitu komoditi unggulan. Ketika kami mewawancarai penyuluh, komoditi unggulan yang paling bagus yaitu di bidang perkebunan, yaitu kopi Arabica. Kalau di bidang hortikultura ada kubis, kentang, cabai merah, tomat, dan juga wortel. Dan di bidang tanaman pangan itu ada padi sawah, jagung, dan ubi jalar. Dan yang terakhir itu di bidang peternakan. Petani yang ada di BPP Lehole memiliki komoditi unggulan yaitu babi, ayam, dan kerbau. Yang selanjutnya kita harus mengetahui karakteristik petani. Karakteristik petani yang ada di BPP Lehole dengan yang pertama yaitu sesuai dengan pendidikan petani. Nah, sesuai dengan pendidikan petani, petani yang ada di Lehole yang tamatan SMP yaitu sekitar 20% dari 3.400 orang, tamatan SMA setengahnya atau 50% dari 3.400 orang, dan tamatan S1 sekitar 30% dari 3.400 orang. Selanjutnya kita harus mengetahui rentang usia petani. Rentang usia petani yaitu umur 20 sampai 30 tahun sekitar 10% dari 3.400 orang. Umur 31 sampai 45 tahun sekitar 60% dari 3.400 orang. Dan umur 46 tahun sampai lansia itu sekitar 30% dari 3.400 orang. Selanjutnya kita harus juga mengetahui pengalaman petani dalam berbudidaya. Nah, umur 20 sampai 30 tahun tersebut tadi memiliki pengalaman bertani yaitu 5 tahun, dan umur 31 sampai 45 tahun memiliki pengalaman bertani sekitar 20 tahun. Dan umur 46 sampai lansia atau sampai mereka mampu untuk berbudidaya yaitu 40 tahun dalam memiliki 40 tahun dalam pengalaman bertaninya. Selanjutnya media penyuluhan yang ada di BPP. Yang pertama itu ada pemutaran film, yang kedua ada brosur, yang ketiga ada peta singkap, yang keempat ada leaflet, dan yang terakhir adalah slide. Ketika kami menanyakan kepada penyuluh, media yang sering digunakan yaitu leaflet. Kenapa? Karena petani juga mudah membawanya serta uh, mudah untuk dimengerti, dan juga media leaflet ini simple, tidak ribet-ribet karena hanya membawa
selembaran. Yang selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui kondisi wilayah, komoditi unggulan, dan karakteristik petani, selanjutnya kita akan membuat penetapan media penyuluhan. Penetapan media penyuluhan dengan yang pertama itu dengan memperhatikan permintaan dan kebutuhan petani. Artinya, ketika kita ingin menyuluh dan membuat media, maka kita harus mendengarkan permintaan dan kebutuhan petani. Misalnya ketika penyuluhan pupuk organik cair, maka media yang digunakan yaitu leaflet dan spesimen. Leaflet ini dibagikan kepada para petani dan spesimen ini menjadi contohnya. Contoh nyata untuk memberikan penjelasan. Selanjutnya dengan memperhatikan umur, pendidikan, dan jangkauan petani tadi. Nah, ketika kita sudah memperhatikan umur, pendidikan, dan jangkauan petani, maka kita akan membuat media sesuai itu. Misal misal di bagian pendidikan, tidak mungkin kita membuat bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang berbahasa Inggris, padahal petaninya hanya tamatan SMP dan tidak mengerti bahasa Inggris. Jadi kita harus mengetahui karakteristik petaninya juga. Yang ketiga yaitu dengan memperhatikan kearifan lokal, yaitu bahasa dan kalimat yang harus dimengerti petani. Itu juga sering misal dari pusat memberikan leaflet dengan bahasa yang sulit dimengerti. Oleh sebab itu, penyuluh-penyuluh yang ada di WKPP mengubah leaflet tersebut menjadi lebih dimengerti dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh para petani di BPP Lehole. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Dari beberapa penjelasan tadi dapat kita simpulkan media yang paling cocok atau paling sesuai di BPP Lehole yaitu leaflet, karena dari tadi jangkauan yang luas, petani juga lebih mudah untuk membawa medianya kemana-mana, dan sesuai dengan kondisi wilayah, yaitu kurangnya akses jaringan, sehingga leaflet ini cocok untuk menjadi media di BPP Lehole. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang penetapan media penyuluhan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.